program perdana kita setelah sekian lama vakum. Dan saya Aulia Asipa sebagai podcaster di episode kali ini. Dan di episode pertama ini, kita akan membawakan tema Talk with the Leaders. Dengan narasumber kita, Kiana Nena Krisi Ander selaku Ketua OSIS SMA Negeri 1 Banjaran. Halo teman-teman pers semua, sobat pers, selamat datang di podcast kita, balik lagi. Ya, selamat menonton, oke? Oke Kiana, apa kabar nih setelah menjabat sebagai Ketua OSIS? Baik banget, ya syukur-syukurnya baik ya. Tapi emang awal-awal mah sempet sih rada sakit-sakit gitu ya, rada tumbang. Tapi sekarang udah dalam kondisi baik dan sehat. Aman gitu ya? Aman banget. Oke, kita mau tahu nih, kamu kan udah jadi Ketua OSIS nih ya. Mungkin pengalaman sebelum menjadi Ketua OSIS, kamu pernah masuk organisasi apa dan sejak kapan? Oke, mungkin aku jawab ya. Yang pertama, kapan nih ya aku masuk organisasi paling pertama aku? Aku pertama banget masuk organisasi itu sebenarnya dari SMP. Karena SD itu masih ekskul kan ya. Yang benar-benar organisasi pertama aku tuh ada di Pramuka, SMP aku. Namanya Spes Patriae Ut Valeas. Itu organisasi Pramuka. Jadi pertama banget aku masuk ke situ. Terus setelah masuk Pramuka, aku masuk OSIS. Disitulah aku belajar banyak berorganisasi itu dari SMP aku di OSIS gitu. Jadi Pramuka dulu ya? Iya. Kalau boleh tahu di Pramuka itu kamu sebagai apa? Aku waktu itu sebagai anggota, waktu itu sempat hampir mencalonkan mau jadi ketua, tapi ternyata keburu corona ya. Jadi niatan aku terurungkan, terus akhirnya aku join OSIS. Di situ aku mencalonkan diri menjadi ketua juga, tapi kalah di voting. Jadi aku masuknya sekretaris utama. Oke, jadi emang udah dari dulu pengen masuk OSIS gitu Iya, ya? benar-benar. Tapi dulu aku masuk OSIS tuh nggak sengaja, karena OSIS sistem masuk OSIS dulu di SMP itu tuh diambil dari ranking 1-2 dan aku ada di ranking 1. Jadi sebenarnya awalnya aku nggak kepikiran yang pengen banget masuk OSIS, karena kan aku dulu fokusnya pengennya di pendidikan aja. Tapi ternyata aku kepilih masuk OSIS secara tidak sengaja. Ternyata lingkungannya enak banget gitu, makin betah deh sampai sekarang ngelanjutin di SMA. Berarti seberpengaruh itu kah organisasi OSIS buat kehidupan kamu di sekolah? Benar, itu tuh berpengaruh banget. Kenapa? Karena pertama kita belajar tentang pertemanan, belajar tentang kehidupan, itu sedikit banyak dari organisasi. Ada beberapa pelajaran-pelajaran hidup yang nggak diajarkan oleh guru-guru atau keluarga, tapi harus kita ambil sendiri. Kayak misalnya cara kita profesional, ngatur mood kita nih. Misalnya aku sekarang lagi bad mood ya misalnya, tapi aku ada podcast, aku harus menunjukkan aku rasa senang aku. Itu kan suatu hal yang profesional ya. Nah itu kita belajarnya di organisasi. Bagaimana kita mendengar opini-opini orang yang berbeda-beda dengan latar belakang yang berbeda-beda, kita harus jadi satu dan gak ada yang tersinggung. Itu juga kita belajarnya dari organisasi. Terus yang paling kecil gitu ya, dalam pertemanan bagaimana cara kita buat teman kita nyaman, bagaimana cara kita menegur teman kita kalau teman kita salah dengan cara yang enak, itu kita juga belajar di organisasi. Jadi berpengaruh banget. Iya betul, organisasi itu paling penting. Betul. Supaya kita banyak teman juga Nah, kan. benar, supaya famous. Jadi apa ya? Masuk OSIS tuh salah satunya famous kan ya? Iya betul. Iya. Oke. Betul. Kalau ini memasuki banyak organisasi kan, Iya. pasti adalah sedikit motivasi buat diri kamu kalau aku tuh harus semangat gitu masuk organisasi itu apa, bakal boleh tahu gitu. Oke, motivasi aku ya sebelumnya aku bukan gimana-gimana, tapi aku pertama masuk organisasi di sini dulu ya, OSISMAN 1 Banjaran. Terus aku juga masuk di Forum OSIS Jawa Barat, ada juga sama Himpunan OSIS Kabupaten Bandung, dan ekskul lainnya tuh ada PES sama FPSH. Nah, motivasi aku kenapa sih pengen banget masuk organisasi itu gitu, padahal kan kayak capek ya, udah sekolah aja capek, sekarang ketua OSIS, banyak kerjaan di OSIS capek, belum lagi aku ngambil divisi juga di PES, kenapa sih tetap mau gitu. Niatan aku cuma satu, aku pengen nge-upgrade diri, aku pengen tahu nih sejauh mana sih kepemimpinan yang udah aku bisa gitu, dan aku pengen lebih banyak belajar aja, karena aku ngerasa aku yang sekarang ini belum cukup, bukan obsesi terhadap diri sendiri dan jabatan segala macam, tapi
kita sebagai manusia emang harusnya nggak ngerasa cukup terus gitu. Jadi kita banyak belajar lagi. Duh, aku kayaknya ada kurang nih dalam kepemimpinan. Belajarnya di mana, Kiana? Di organisasi luar. Dan aku bawa ke sekolah. Jadi motivasi aku cuma satu, supaya aku bisa lebih nge-upgrade diri dan gak kaget gitu. Karena kalau misalnya nanti kita di kuliah lebih banyak lagi kepengurusan yang kita ambil, nanti kita kaget kalau nggak biasa organisasi gitu sih. Oke. Mau tau dong, biasanya kan kita tuh masing-masing tuh punya wishlist gitu kan Iya, ya. betul. Kalau misalkan mau apa-apa harus dicatat. Bener. Nah, mungkin salah satunya wishlist kamu sebagai ketua OSIS, apakah emang benar mau gitu, mau dari sejak dulu sebelum masuk organisasi dan setelahnya pengen banget gitu loh. Oke. Jadi sebenarnya gini ya, aku ceritain dari dulu nggak apa-apa ya. Oke. Dulu banget tuh waktu SMP aku sempat gagal jadi ketua OSIS, di situ down banget. Tapi teman aku yang jadi ketua OSIS tuh nyemangatin, ayo nak bisa. Tapi aku saranin nih, kamu kalau misalnya nanti SMA jangan terlalu banyak organisasi, karena SMA itu fokusnya buat kuliah kalau kata aku. Tapi kalau misalnya kamu mau ngejar mimpi kamu jadi ketua, lakukan. Dan itu jadi semangat buat aku. Kata-kata gitu doang terdengar biasa ya, tapi itu jadi semangat buat aku. Nah, aku cobalah ikutan masuk OSIS, seleksi segala macem. Oke, akhirnya jadi masuk. Itu tuh wishlist aku dari sebelum masuk SMA. Bahkan untuk menjadi seorang ketua OSIS itu sudah aku siapkan dari kelas 10. Aku udah nyiapin visi misi. Aduh, gambarannya nanti kalau aku jadi ketua OSIS pengen kayak apa ya? Pengen bikin gebrakan baru apa ya? Itu aku pelajari dari Akang Teteh sebelum-sebelumnya. Dari angkatan 36, 37 sebelumnya aku pelajari ini kekurangan mereka di mana, apa yang harus aku turunkan lagi, maksudnya kayak apa yang harus tetap aku lestarikan dari mereka dan apa yang harus sekiranya aku buang gitu karena tidak penting. Nah, itu tuh udah aku siapin, jadi udah masuk wishlist itu tuh sebenarnya. Dan syukurnya semua wishlist aku tuh tergapai sesuai dengan catatan aku, alurnya aku gitu, pengennya kayak gimana gitu. Oke. Kamu ini banyak ngikutin organisasi kan? Iya. Banyak banget, tadi aku dengar ada FSH, OSIS, Betul. menjadi ketua OSIS. Itu pasti pusing banget gak sih ngatur Benar. waktunya? Aku mau tau dong tips and trick kamu buat ngatur waktu kayak gitu. Pasti teman-teman yang di sana juga pasti butuh butuh tips untuk gitu ya. gitu. Boleh. Sebenarnya aku buat tips itu nggak bisa ngasih tahu kayak kamu harus kayak gini ya guys, gini karena itu gimana, balik ke diri sendiri enaknya seperti apa. Tapi kalau dari aku sendiri tuh biasanya kalau misalnya Aul dan Sobat Pers semua mau tahu, FOJB tuh setiap rapat tuh 5 hari berturut-turut, dari Senin sampai Jumat tuh full ada. Karena aku ngambil kepengurusan juga di sana dan aku juga harus memimpin rapat. Jadi itu full. Belum lagi kadang kalau misalnya OSIS di sekolah nggak rapat, ya kita dijimit ya biasanya. Belum lagi harus ngerjain tugas divisi dari PES gitu kan, gimana ya ngatur waktunya gitu. Pertama dari tugas sekolah nih, aku tugas sekolah tuh jarang ada yang diberesin di rumah. Kalau misalnya benar-benar nggak sempat di hari itu aku kerjain, besok paginya aku mending ngerjain besok paginya di sekolah dibanding di rumah, karena aku ngerasa di rumah itu buat tempat aku ngeluangin waktu untuk organisasi aku yang belum terlaksanakan di hari-hari sekolah, di jam-jam sekolah. Jadi biasanya pulang ke rumah setelah kumpul aku tuh bersih-bersih dulu, terus langsung ngeliat nih, ini hari ini ada jadwal rapat apa aja, terus apa yang harus aku siapin buat besok di OSIS, di sekolah itu apa aja, dan aku susun sesuai prioritasnya. Ada satu prioritas tapi gak terlalu penting, itu aku besokin, oh ini penting nih prioritas tapi masih bisa besok, aku kerjain besok gitu. Tidak menunda-nunda tapi tetap disusun gitu, hari-harinya, jam-jamnya tuh kapan aja. Kadang kita menunda waktu juga gak apa-apa kok, karena ada yang lebih penting kan. Jadi orang-orang yang ngomong, kamu mah nunda-nunda terus, pekerjaan di kesamping-kesampingin terus, loh iya gak apa-apa, toh ada alasannya, itu belum prioritas menurut aku, jadi aku kesampingin gitu. Oke, jadi menurut skala prioritas aja. Betul, gitu ya? iya, skala prioritas diatur aja gimana enaknya. Oke. Kamu ini masuk organisasi emang kemauan sendiri atau emang ada yang nyuruh, atau mungkin dari keluarga kamu mendukung untuk kamu ikutan, ayo Kiana ikutan ini atau kayak gimana? Oke, sebenarnya niat awalan aku tuh, aku
dari aku sendiri aku ngerasa belum ada niat yang sebesar itu awalnya. Tapi mama aku selalu bilang, Kiana, ayo kamu harus percaya diri, kamu harus gini, biasain ngobrol di depan orang, biasain berorganisasi, biasain ini. Tapi mama aku nggak yang nuntut, cuman biasakan ya buat kedepannya kamu supaya kalau lagi kuliah enak gitu, bisa ini. Dan pas awal banget ikutan OSIS, mama aku tuh awalnya kurang setuju. Kamu lihat OSIS mah sibuk gini di SMA juga, kayaknya jangan deh, mama aku gitu. Tapi papa aku bilang, ikutan aja, sibuk enggaknya, capek enggaknya, sakit enggaknya, lihat nanti. Dan kan kita nggak tahu ya, nanti ternyata aku kuat dan gak sakit kan malah jadi nyesel kalau nggak ikutan. Jadi sebenarnya awalnya tuh ada niat sedikit, tapi didorong oleh orang tua aku, disupport sama orang tua aku, akhirnya deh niatnya jadi besar dan teguh sampai saat ini. Jadi lebih backgroundnya sih lebih ke keluarga aja, banyak ngedorong dan nge-support gitu deh. Tapi tetap aja ada cibiran-cibiran kayak misalnya, tuh kan pulangnya malam terus, suka digituin. Tuh kan, bener kan, tuh kan pulangnya malam terus, Sabtu Minggu ke sekolah lagi, kapan ada waktu buat keluarga gitu. Tapi aku selalu ngingetin, mah ini buat masa depan aku, ini udah jadi tugas aku dan resiko aku ketika menjadi seorang ketua OSIS, bahkan anggota OSIS. Jadi tolong dipahami ya, toh mama juga dulu yang nyemangatin aku masuk OSIS kan gitu. Jadi lebih ke dikasih pengertian aja awalnya kalau nggak bisa. Iya. Sering kan ya suka ini di WA lagi rapat gitu kan. Ayo pulang, kapan pulang? Iya. Padahal udah jelas kita posisinya sedang rapat gitu ya di sekolah, nggak main kemana-mana. Ya gitu deh orang tua. Ini di luar topik ya. Boleh. Kalau misalkan kamu masuk OSIS, tapi semua wishlist kamu di OSIS tuh nggak tercapai, kamu bakalan kayak gimana? Oke, itu aku udah pengalaman ya. Sebelumnya aku udah mengalami hal itu. Pernah gagal jadi ketua sekbid, pernah. Jadi ketua sekbid loh, nggak masuk seleksi. Gagal jadi ketua sekbid, ya udah nggak apa-apa. Gagal jadi jadi ketos juga nggak apa-apa. Awalnya nangis banget. Itu untungnya pas lagi corona, jadi nggak ketahuan tuh sama teman-teman nih. Kalau teman-teman SMP aku ada yang lihat, dulu aku nangis semalaman. Boleh ya kalian lihat di komen ya. Komen ya teman-teman SMP aku. Dulu nangis banget. Terus ikhlas nggak? Kadang enggak gitu. Aduh, aku gagal, apa ya yang kurang dari aku? Kenapa aku bisa gagal gitu? Itu selalu pertanyaan yang ada di otak aku. Kenapa aku bisa gagal? Apa yang kurang dari aku? Nah, tadi gimana sih pertanyaannya, lupa? Jadi gimana seandainya kalau wishlist kamu di organisasi itu nggak tercapai gitu loh? Perasaan aku gimana? Terus cara menghadapinya? Iya, cara nanganinnya gitu loh. Jadi kalau aku sih ya tadi ya pasti waktu itu nangis-nangisan dulu, kecewa, ya nggak apa-apa gitu. Tapi cara menghadapinya gimana? Ya ikhlasin gitu. Karena gini ya teman-teman, kalau misalnya kita nggak ikhlas akan sesuatu gitu, kita berlarut terus dalam kesedihan, dalam penyesalan, dendam sama orang yang terpilih. Kita ketika dikasih job desk, misalnya nih, aku tidak bisa jadi ketua sekbid, terus aku dijadikan anggota yang tugasnya misalnya bikin proker gitu. Ketika kita disuruh bikin proker nih, kita nggak akan bener kerjanya, pasti aja meni sama si ketua teh disuruh ini terus. Karena punya dendam gitu kan ya. Gak terima, aku iri, kok bisa dia kepilih, aku enggak. Iya. Itu terus ditanemin di otak, lama-lama kita jadi gak benar kerja di OSISnya, kerja di mana-mana juga gak akan benar gitu kalau kita menyimpan iri, dengki, dendam kayak gitu. Jadi diikhlasin, terus berusaha buat evaluasi diri. Oh, aku pernah gagal. Sebenarnya orang yang gagal itu yang akan jadi sukses nantinya. Karena kenapa? Karena dia belajar Dari kegagalan itu kan. dari kegagalan itu. Itu bagi orang-orang yang belajar dari kegagalan. Tapi buat orang-orang Ya yang langsung langsung gitu aja udah nyerah gimana? itu mah ya Gimana gitu itu sih ya gitu. Ya nantinya pasti bakalan gagal aja terus karena dia nggak belajar apa yang bisa diambil dari kegagalan. Karena jujur dari kegagalan tuh ada sisi positifnya. Misalnya kayak waktu itu aku juga gagal jadi ketua OSIS. Pas aku lihat lagi, oh ternyata visi misi aku dulu nyetak banget dari Google. Gitu-gitu aja gitu. Iya, kayak saya ingin meningkatkan kebersihan di lingkungan sekolah gitu. Misinya buang sampah pada tempatnya gitu kan. Aksinya mana? Kan udah ada gitu, udah aksi gitu. Jadi aku belajar lagi, oh ternyata pas aku sekarang nyadar, oh ternyata dulu aku nggak kepilih OSIS gara-gara ya gitu visi misinya. Coba diubah, dirangkai lagi gimana ya supaya menarik dan ini.
gitu. Jadi pertama ikhlas, kedua evaluasi diri, terus yang ketiga ya udah enjoy aja, jalanin aja, karena nanti suatu saat nanti kita juga enak kok sama job desk kita sekarang ini. Jadi gitu. nyaman sendiri gitu ya, Betul, ngalir aja. iya. Dan kadang misalnya kegagalan itu mengajarkan kita suatu hal yang lain gitu. Aku waktu itu gagal jadi ketua OSIS, jadi sekretaris, aku sekarang jadi bisa bikin surat segala macam, karena aku ya udah terima aja, nggak apa-apa, siapa tahu nanti mungkin di sini ada teman-teman yang gagal jadi ketua apa, siapa tahu nanti jadi ketua BEM di universitas, bisa jadi. Ya bisa jadi. Ketua HIMA, himpunan mahasiswa, bisa jadi, gitu kan ya. Jadi setiap kegagalan pasti ada kesuksesan. Betul. Oke. Sampai sekarang kamu bisa menjabat menjadi ketua OSIS, dari evaluasi diri kamu sendiri sampai kamu bisa jadi sukses ngewujudin nulis kamu. Ya, Gimana sih rasanya? senengnya kayak bangga, pastinya bangga sama diri sendiri, tapi aku lebih bangga lagi sama teman-teman aku yang bisa nguatin aku. Karena pas aku mau jadi ketua OSIS itu aku rungsing banget ke teman-teman aku. Nih teman-teman aku yang kena rungsingnya, aduh ini gimana ya, mungkin teman-teman aku juga kesel kayak, nah kamu tuh udah cukup, tapi aku ngerasa enggak, ini belum cukup, aku harus apa. Mungkin teman-teman aku kesel, tapi jujur aku lebih berterima kasih sama mereka yang sabar ngadepin aku ketika aku rungsing, ketos-ketosan, terus tapi dari aku sendiri aku juga bangga sama diri aku kayak, oh nah kamu udah bergerak sejauh ini, kamu udah bisa mimpin satu organisasi yang bukan organisasi kecil lagi. Bayangin deh, 1.600 lebih harus istilahnya siswa-siswinya kegiatannya dipegang sama aku utamanya. Diurus sama kamu gitu ya? Iya, itu tuh jadi suatu hal yang kayak wah amazing banget, kayak ini hebat banget gitu. Kadang menurut orang lain lebay gitu ya, kayak apaan sih self reward bangga sama diri sendiri, tapi harus supaya kita nyaman sama diri sendiri. Kadang suka kayak bangga banget sama Kiana gitu ngomong sendiri. Makasih gitu ya buat diri sendiri. Makasih, karena yang kerja terus yang bertahan sejauh ini kan diri sendiri ya gitu. Udah berapa lama sih menjabat tuh? Menjabat aku udah terhitung 1 bulan kurang 10 hari. Kurang 10 hari karena dilantik itu 12 Januari kan kalau nggak salah. Ya nggak sih? Lupa deh. 12 Januari 12 Desember ya? Desember dong. Disnatalis Desember. Berarti aku udah kehitung 2 bulan lebih lah menjabat. Nah, gimana nih selama menjabat? Apa udah kerasa pusingnya, capeknya gitu? Ya, sebenarnya sekarang bener-bener kerasa banget ya. Kalau misalnya orang-orang bilang awal-awal mah nggak akan kerasanya mah pertengahan kesananya. Enggak, dari awal udah kerasa. Dari capek ya. Dari sebelum dilantik juga udah kerasa gitu. Kenapa? Karena pertama yang paling aku ngerasain sekarang sih adalah banyaknya cibiran-cibiran dari orang. Aduh, gila. Itu tuh pasti ya banyak pro kontra dari orang-orang, dan banyak sekali berita-berita yang masuk ke telinga aku ternyata tidak sesuai dengan kenyataannya, menjelekkan nama aku. Ada gitu. Tapi ya kita nggak bisa memaksakan semua orang suka sama kita ya. Iya, betul. Ya pokoknya aku mah kalau ada cibiran-cibiran gitu mah ya udahlah, jadi bahan evaluasi diri. Toh kalau misalnya aku nggak ngelakuin ya nggak usah takut juga. Itu yang pertama. Yang kedua, capek nggak? Capek banget karena ternyata dilihat di angkatan 38 ini sangat amat produktif ya. Betul. Di awal kepengurusan itu udah banyak banget eventnya. Wah, pers adain ini adain podcast, terus OSIS waktu itu Kulturasta, Wanayuda ada kegiatan, bentar lagi bonding wahana sama OSIS MPK. Itu menjadi suatu hal yang capek sih, tapi Riweuh gitu ya. tapi seneng karena wah, kita awal kepengurusan aja udah aktif kayak gini nih. Sekolah tuh udah lihat gimana produktifnya kepengurusan di 2023-2024. Kesananya semoga bisa terjaga, terus bisa lebih lebih aktif lagi. Nggak apa-apa deh capek, karena jujur ketika kita capek tapi ngelihat atensi murid-murid itu pada seneng ke kita, itu capeknya kebayang, kerasa kan, Terobati gitu. bener, terobati kayak ternyata kita nggak sia-sia gitu ngadain buat mereka. betul banget, kayak nggak sia-sia ya. Udahlah kita lanjut aja, terus digeder aja. Kalau ada event masuk, nggak ada yang aku tolak jujur sejauh ini. Event ada yang masuk, boleh gas, ACC jalan gitu. Bentar lagi juga pers ada lomba gitu ya dari luar yang mencakup 1 kabupaten. Tepuk tangan dulu pers, keren banget, 1 kabupaten. Dan
tuan rumahnya Seman 1 Banjaran itu keren banget, ACC gas. Jadi gak usah lah nolak-nolak rezeki event yang kayak gitu-gitu datang ke kita nggak ACC, udahlah ACC aja gitu semuanya. Capek nggak apa-apa, capek mah urusan sekian, apalagi sakit urusan kesekian-sekian. Pokoknya organisasi dulu. Betul, organisasi nomor 1 ya. Oke. Selama berorganisasi mungkin pasti banyak pro dan kontranya gitu ya, dari betul. lingkungan sekitar. Kayak contohnya ini mah teman dekat kita deh, kamu mah lebih ke OSIS, Iya. gak pernah dekat sama teman. Iya, betul. Nah itu gimana tuh tanggapannya? Kalau ada yang kayak gitu, jujur sih kan kadang kita sakit hati ya kalau digituin, kayak enggak gitu kan. Iya. Kalau dari aku sih gini ya, di kelas banyak banget omongan kayak gitu. Kiana mau kemana? OSIS ya gitu. Tapi aku sebenarnya ya ini ada di belakang layar teman aku denger pasti, Kiana mau kemana? OSIS atau enggak kalau aku ke depan, Bu, sorry ya dipanggil Pak Rudi gitu, dipanggil Pak Is gitu kan. Ada pasti banyak banget omongan-omongannya kayak, kamu mah lebih pentingin OSIS, kamu mah lebih dekatnya sama anak-anak OSIS daripada anak-anak kelas. Sebenarnya aku tidak menyalahkan hal itu karena memang betul. Karena kan tiap hari interaksinya lebih banyak sama anak OSIS kan. Cuman aku biasanya masih pengertian gitu. Aku di sini sebagai ketua OSIS, jadi aku harus bisa nih bagi waktu ya wayahna juga lebih banyaknya ke OSIS karena aku ketuanya gitu kan. Aku yang megangnya. Iya, gitu aku kan. yang megangnya, aku yang nge-handle anak-anak. Kalau jadi lebih dekat ya nggak apa-apa. Toh kalian juga jadi lebih dekat sama KM-nya kan, karena KM-nya yang ngatur kalian di sini. Untungnya teman-teman aku paham, dan kadang kalau misalnya digerian gitu ya, dibecandain, mau kemana, mau OSIS ya, mau sosis ya, kadang nggak suka ngomong sosis ya gitu. Iya, emang mau OSIS gitu. Kadang aku justru suka seneng, oh teman-teman aku merhatiin aku nih mau OSIS. Dan aku harap teman-teman aku juga ngerti gitu, karena ya aku ketua OSISnya gitu. Gitu sih. Boleh dong terakhir kesan-pesan sama harapannya gitu. Kesan-pesannya aku pengennya buat satu sekolah aja deh ya, karena aku ketua OSISnya pengen ngasih kesan-pesan buat satu sekolah. Kesannya yang pertama, dari awal aku masuk Seman 1 Banjaran ini, karena kan aku pindahannya, aku tuh awalnya takut banget, nangis aku tuh waktu dianterin MPLS tuh, nangis takut nggak ada teman segala macam. Tapi ternyata wargi Saban semua welcome itu, nggak ngebayangin welcome itu. Terus orang-orangnya pada ramah, baik gitu kan. Ibu-ibu kantinnya pada gosip-gosip, suka deh, suka spill gitu ya. Jadi nyaman banget. Kesannya sih ya itu, aku ngerasa nyaman banget. Terus aku gak ngerasa ada sama sekali yang dibedain atau enggak ada gitu. Nyaman, semuanya sama. Terus dari guru-gurunya welcome itu, apalagi Pak Isparudi ya yang sering banget dengerin curhat-curhatan aku. Mereka nanggepin walaupun curhatan aku gak jelas gitu, tetap didengerin. Ternyata guru sama wargi Saban gak jauh beda, sama aja, ramah, bikin nyaman, dan welcome orangnya. Jadi kesan aku, wah keren banget sih wargi Saban, sampai aku bisa jadi ketua OSIS dengan 577 suara. Itu menjadi kebanggaan bagi aku juga, dan aku sangat berterima kasih kepada wargi Saban semua yang udah menaruh kepercayaannya terhadap aku, terus menaruh segala harapannya ke aku untuk mengatur organisasi ini, memimpin organisasi ini. Terima kasih banyak buat wargi Saban. Terus pesannya, tetap dijaga kekeluargaannya ya wargi Saban. Betul. Antara kelas 10, 11, 12 itu tetap dijaga Jangan kekeluargaannya. terpecah belah. Betul ya, jangan terpecah belah, jangan ada tawuran antar angkatan. No, jangan ya. Wargi Saban tuh harusnya penuhin ruang BK, ruang Wakasek untuk konsultasi, bukan untuk masalah ya. Betul. Aduh, betul banget. Kita udah banyak banget prestasinya. Piala-piala udah bertebaran di mana-mana. Ini udah banyak Udah ya sampai piala. gak muat. Udah nggak muat lagi, sampai ditaruh di atas lemari, teman-teman. Jangan jadikan piala-piala ini pajangan doang, tapi teman-teman juga harus mengimplementasikan di kehidupan sehari-hari gitu. Manfaatkan ilmunya. Iya, benar, gitu ya. manfaatkan ilmunya, sikapnya segala macam juga di teman-teman dijaga lagi gitu, supaya kita mencerminkan wargi Saban yang wargi-wargi emas. Ini teh bukan sembarangan wargi Saban, wargi emas di sini teh gitu ya. Orang-orang terpilih yang bisa masuk sini. Orang-orang mah banyak ya yang mau masuk sini teh, sampai pada dedet-dedet gitu ya. Sampai Tapi, semua didedetin. iya, gitu ya. apapun didedetin gitu, bolu segala macam. Bolu, kopi, crackers. Pembuat. Oke, udah
teman-teman yang ada di sini yang lewat prestasi, zonasi segala macam harus lebih eksis lagi karena kalian tuh orang-orang terpilih gitu. Harapannya sama kayak pesannya sih, sama aja, tetap produktif, positive vibes, dan apa ya, tetap jadi wargi Saban yang sopan santun, ramah tamah, 3S-nya tetap ya wargi Saban. Dan dukung OSIS serta wahana-wahana lainnya. Kalau ada event, partisipasinya harus banyak pokoknya, karena itu obatnya kita. Kalau capeknya kita bakalan hilang sama partisipasi dari wargi Saban. Iya. Gitu. Wih. Udah beres ini teh? Udah lagi. Nanti ya. Nanti kita podcast lagi.